Baik, kami mohon selanjutnya kepada calon gubernur. Kamera. Yang kedua, dan baik. Untuk meningkatkan capaian ini diperlukan pengawasan. Karena itu, maka pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Timur harus memiliki komitmen untuk melaksanakan undang-undang ini. Baik, terima kasih. Pada proses pemerintahan PPMI 5 tahun berjalan, ada 300 perusahaan yang dalam pengawasan tidak langsung, ada 89 perusahaan yang dalam pengawasan langsung, dan diantaranya ada 10 yang sudah terkena hukuman pidana, ada 12 perdata, dan lebih dari 60 mereka mendapatkan sanksi administratif. Artinya bahwa proses pengawasan kita lakukan, dan tentu pengawasan masyarakat kabupaten kota menjadi sangat penting. Sinergitas kita dengan seluruh APH juga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, bagaimana kemudian mengedukasi semua masyarakat. IKLH Jawa Timur dari IKU, Indeks Kinerja Utama, sesungguhnya terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, peran serta partnership dari seluruh elemen strategis di Jawa Timur menjadi sangat penting, karena ini problem yang harus kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan IKLH Jawa Timur. Indeks lingkungan hidup ditentukan adalah kualitas udara, kualitas air, dan kualitas lahan. Karena itu, mengingat semua ada spesifikasinya, maka akan paling canggih atau akan paling hebat adalah saat masyarakat ada di depan bersama-sama dengan pemerintah untuk pengendalian lingkungan hidup ini. Karena masyarakat yang paling dekat dengan kondisi-kondisi di lapangan. Penegakan hukum sudah ada ketentuannya di dalam AMDAL, apabila terjadi pelanggaran itu, maka sudah ada maksud untuk penindakannya. Namun sekali lagi, kualitas lingkungan hidup akan terjaga apabila partisipasi masyarakat, terutama untuk pengendalian penggunaan mulai transportasi, penggunaan air, dan pengendalian terhadap tanah akan bisa dilaksanakan. Waktu habis. Calon gubernur nomor 1 untuk merespon dari tanggapan calon gubernur nomor 2 dan 3. Kalau kita lihat bahwa sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang mengatakan bahwa Jawa Timur ini memproduksi sampah yang begitu besar, 5 hingga 6 juta ton, tetapi hanya memiliki kemampuan 2,6 juta per tahun, berarti gagal pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengencourage yang terkait dengan sampah. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa sampah bisa menjadi waste to energy, bagaimana mengolah sampah menjadi energi. Yang kedua, pengelolaan itu juga menjadi digitalisasi pengelolaan sampah. Kita punya startup yang namanya Face Watching, dan ini juga ada di Jawa Timur. Kita harus menjadikan anggaran agar ada inisiatif juga dari masyarakat, melibatkan organisasi perempuan-perempuan termasuk muslimat, Aisyah, Muhammadiyah, agar menjadi champion yang terkait dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle yang berbasis komunitas. Bahwa saat ini di Jawa Timur ada 5.103 bank sampah, ada 351 tempat pembuangan sampah yang sudah masuk kategori 3R, reduce, reuse, recycle, ada 351, ada 241 rumah kompos di Jawa Timur, dan 2.377 TPS. Dan saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa hari ini ada kemampuan seluruh elemen di Jawa Timur 3,8 juta ton sampah bisa kita kelola. Hari ini ada 50 TPA yang sudah menjadi sanitary landfill kerjasama dengan sangat banyak negara di dunia. sudah bisa naik. Sambil diperlihatkan ke kamera, angka dan Jawa Timur berpotensi menjadi epicentrum ekonomi kawasan timur Indonesia. Dan pada segmen berikutnya, giliran sesi calon wakil gubernur. Perusahaan yang dalam pengawasan tidak langsung, ada 89 perusahaan yang dalam pengawasan langsung,
dan diantaranya ada 10 yang sudah terkena hukuman pidana, ada 12 perdata, dan lebih dari 60 mereka mendapatkan sanksi administratif. Artinya bahwa proses pengawasan kita lakukan, dan tentu pengawasan masyarakat kabupaten kota menjadi sangat penting. Sinergitas kita dengan seluruh APH juga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, bagaimana kemudian mengedukasi semua masyarakat. IKLH Jawa Timur dari IKU, Indeks Kinerja Utama, sesungguhnya terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, peran serta partnership dari seluruh elemen strategis di Jawa Timur menjadi sangat penting, karena ini problem yang harus kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan KLH Jawa Timur. Indeks lingkungan hidup ditentukan adalah kualitas udara, kualitas air, dan kualitas lahan. Karena itu, mengingat semua ada spesifikasinya, maka akan paling canggih atau akan paling hebat adalah saat masyarakat ada di depan bersama-sama dengan pemerintah untuk pengendalian lingkungan hidup ini. Karena masyarakat yang paling dekat dengan kondisi-kondisi di lapangan. Penegakan hukum sudah ada ketentuannya di dalam AMDAL, di dalam ANDAL. Apabila terjadi pelanggaran itu, maka sudah ada maksud untuk penindakannya. Namun sekali lagi, kualitas lingkungan hidup akan terjaga apabila partisipasi masyarakat, terutama untuk pengendalian penggunaan mulai transportasi, penggunaan air, dan pengendalian terhadap tanah akan bisa dilaksanakan. Waktu habis. 5,6 juta ton, tetapi hanya memiliki kemampuan 2,6 juta per tahun, berarti gagal pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengencourage yang terkait dengan nilai sampah. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa sampah bisa menjadi waste to energy, bagaimana mengolah sampah menjadi energi. Yang kedua, pengelolaan itu juga menjadi digitalisasi pengelolaan sampah. Kita punya startup yang namanya Face Watching, dan itu juga ada di Jawa Timur. Kita harus menjadikan anggaran agar ada inisiatif juga dari masyarakat, melibatkan organisasi perempuan-perempuan termasuk muslimat, Aisyah, Muhammadiyah, agar menjadi champion yang terkait dengan 3R, reduce, reuse, dan recycle yang berbasis komunitas. Bahwa saat ini di Jawa Timur ada 5.103 bank sampah, ada 351 tempat pembuangan sampah yang sudah masuk kategori 3R, reduce, reuse, recycle,